Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Naila Sudina Putri yang nanti akan ditemani oleh rekan saya bernama Aulia Putri Zahwani. Nah, kali ini kami akan membawakan topik yang menarik, yaitu sistem peradilan pajak di Belanda dan juga perbandingannya dengan yang ada di Indonesia. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang langsung berpikir, wah pajak itu kan rumit ya dan serius banget. Nah justru itu, karena itu kami ingin menunjukkan sisi menariknya dari pajak itu sendiri. Ternyata sistem peradilan pajak itu bukan cuma soal angka-angka dan juga ketetapan, namun ada juga cerminan bagaimana sebuah negara menegakkan sebuah keadilan dan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, terutama hukum peradilan pajak. Kalau kita lihat, sistem hukum di Belanda itu termasuk yang paling tua dan paling berpengaruh di dunia. Bahkan, banyak sistem hukum di Indonesia yang awalnya mengacu pada hukum Belanda, termasuk hukum pajak. Nah, biar kita bisa memahami sistem peradilan pajak mereka saat ini, kita harus melihat dulu perjalanan sistem peradilan pajak di Belanda dari masa ke masa. Selanjutnya kita memasuki era awal, yaitu fragmentasi feodal. Nah, kalau kita mundur ke arah pertengahan, kondisi hukum di Belanda itu tuh masih kacau banget teman-teman. Ibaratnya itu kayak puzzle hukum yang belum disusun. Nah, setiap wilayah itu pastinya punya pengadilannya sendiri. Ada pengadilan gerejawi untuk urusan agama, ada pengadilan feodal milik tuan tanah, dan juga ada pengadilan lokal yang dipimpin oleh pejabat di daerah itu sendiri, atau semacam kayak syarif gitu deh. Nah, masalahnya itu apa? Masalahnya itu adalah yurisdiksinya yang tumpang tindih. Satu perkara itu bisa diadili di dua tempat yang berbeda. Akibatnya, keadilan itu sering tergantung pada siapa penguasanya, bukan pada hukumnya. Kemudian muncul kebutuhan untuk menyatukan sistem-sistem itu. Sekitar abad ke-15, mulai dibentuk pengadilan yang lebih tinggi, seperti Hof van Holland-Zeeland. Dan puncaknya pada tahun 1473 didirikan oleh Dewan Agung atau Groot Raad di Malines. Ini menjadi pengadilan banding tertinggi untuk seluruh wilayah Belanda. Namun ketika Belanda memberontak dari kekuasaan Burgundia, Dewan Agung ini digantikan oleh Groot Raad van Holland-Zeeland di Den Haag, yang nanti akan berevolusi menjadi Mahkamah Agung di Belanda. Ya, kita masuk ke fase akhir abad ke-18, yakni Belanda ini sempat di bawah pengaruhnya Prancis. Di masa ini, mereka ini mendirikan ada yang namanya Mahkamah Agung Nasional pertama dan juga mengadopsi sistem peradilan yang ala Prancis. Lalu, setelah mereka merdeka tahun 1813, Belanda membangun sistem hukumnya sendiri dan mendirikan Hoge Raad der Nederlanden pada tahun 1838 dan hingga kini menjadi Mahkamah Agung Belanda. Bayangkan, sejak saat itu mereka sudah mengenal sistem kasasi. Padahal di banyak negara, konsep itu baru muncul jauh-jauh hari kemudian. Perubahan besar berikutnya adalah setelah Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1914. Karena pajak yang makin kompleks, apalagi saat ekonomi berkembang sangat pesat, dibutuhkan hakim yang punya keahlian khusus di bidang pajak. Daripada membuat peradilan pajak yang benar-benar terpisah, Belanda memilih solusi yang sangat cerdas, di mana mereka membuat kamar khusus pajak di dalam pengadilan umum yang sudah ada. Jadi, sistemnya tetap terintegrasi, tapi ada spesialisasinya. Strukturnya pun berlapis, mulai dari Rechtbank Den Haag, yaitu pengadilan tingkat pertama, lalu kemudian Gerechtshof Den Haag, pengadilan banding, sampai Hooggerecht, yaitu kasasi. Selanjutnya kita memasuki era reformasi tahun 2002. Sistem ini lalu disederhanakan oleh Belanda. Kalau dulu itu ada 4 tingkatan pengadilan, sekarang itu hanya ada 3, yakni Rechtbank, Gerechtshof, dan juga Hoge Raad. Nah, Belanda itu juga memanfaatkan teknologi dan juga mediasi untuk mempercepat penyelesaian perkara pajak. Rata-rata sengketa pajak di sana itu bisa selesai dalam waktu 12 bulan sampai 18 bulan. Sementara di Indonesia itu masih butuh waktu
12 bulan sampai 24 bulan. Nah, ini tuh menunjukkan sekali ya efisiensi dan juga digitalisasi hukum mereka itu tuh sudah sangat maju dibandingkan negara Indonesia. Tahapan pertama disebut baseline atau keberatan administratif. Wajib pajak yang tidak setuju dengan ketetapan pajak punya waktu 6 minggu untuk mengajukan keberatan ke otoritas pajak, yaitu the last thing did. Keberatan ini diperiksa oleh unit khusus yang independen dan biasanya diadakan horse sitting atau dengar pendapat. Yang menarik, sekitar 80% sengketa pajak di Belanda di tahap ini sudah terselesaikan. Jadi, sebelum masuk ke pengadilan pun banyak kasus yang sudah tuntas karena sistem administrasinya efektif dan transparan. Selanjutnya, kita memasuki ke tahap banding dan juga tahap kasasi. Kalau keberatannya ditolak, barulah wajib pajak itu bisa mengajukan banding ke Rechtbank Den Haag. Di sini, hakim akan menilai bahwasannya terkait ulang fakta itu, bukti dan juga penerapan hukumnya. Nah, kalau masih belum puas, bisa lanjut ke Gerechtshof Den Haag untuk banding kedua, dan terakhir ke Hoge Raad der Nederlanden untuk kasasi. Tapi itu hanya soal penerapan hukumnya, bukan secara fakta. Sebelum memutus perkara, Hoge Raad juga sering minta pendapat dari advokat general, semacam penasihat hukumnya gitu deh, untuk yang independen agar putusannya itu menjadi lebih objektif. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, perbedaannya cukup jelas. Belanda menganut model spesialisasi dalam integrasi. Artinya, kamar pajak tetap dalam satu sistem dalam pengadilan umum. Sedangkan di Indonesia menggunakan model peradilan khusus terpisah, yaitu pengadilan pajak yang berdiri sendiri di luar sistem Mahkamah Agung. Kelebihannya, sistem Indonesia lebih mudah diakses secara geografis karena ada beberapa di kota besar. Tapi kelemahannya, tidak ada jenjang banding di bawah Mahkamah Agung, jadi konsistensi putusan masih sering berbeda-beda. Selain itu teman-teman, efisiensi juga jadi pembeda. Di Belanda, penyelesaian sengketa pajak itu rata-rata 12-18 bulan dengan bantuan sistem digital. Sementara di Indonesia bisa mencapai sampai 24 bulan, yang berarti kan 2 tahun ya teman-teman. Karena proses administrasinya dan juga sistem e-court yang belum optimal sama sekali. Dalam hal kompleksitas juga, Belanda juga lebih siap menangani kasus yang rumit seperti transfer pricing atau pajak-pajak digital, karena mereka ini sudah menyesuaikan diri dengan hukum Uni Eropa dan juga putusan dari Court of Justice of the European Union. Sedangkan Indonesia itu tuh masih sangat berfokus pada hukum nasional yang ada di Indonesia. Jadi adaptasi secara global itu tuh belum terlalu cepat. Dari perbandingan ini, Indonesia bisa belajar banyak dari Belanda. Pertama, mungkin perlu mempertimbangkan pembentukan tingkat banding khusus dalam sistem pengadilan pajak agar ada kontrol internal atas putusan. Kedua, peningkatan kapasitas hakim pajak melalui pelatihan keberlanjutan, terutama di bidang perpajakan internasional dan ekonomi digital. Dan ketiga, integrasi sistem digital dan prinsip hukum internasional yang lebih kuat agar prosesnya makin cepat, efisien, dan konsisten. Nah teman-teman, kita bisa lihat ya dari perjalanan panjang sistem hukum di Belanda, kita bisa lihat bahwasannya reformasi itu tuh nggak bisa instan. Mereka itu butuh proses yang panjang. Dari sistem feodal yang masih kacau, mereka perlahan membangun sistem pajak modern yang spesialis, efisiensi, dan juga terintegrasi. Kunci sukses mereka itu adalah konsistensi, keahlian, dan juga komitmen pada efisiensi. Dan yang penting, keadilan pajak di sana itu benar-benar berorientasi pada kepastian hukum dan juga kepercayaan publik. Sementara Indonesia masih menghadapi tantangan, tapi potensinya besar. Dengan reformasi digital, peningkatan kualitas SDM, dan kolaborasi antara lembaga pajak dan peradilan, kita bisa menuju sistem yang lebih adil dan modern seperti Belanda. Jadi harapan kami, reformasi peradilan pajak di Indonesia bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Sekian presentasi dari kami, yaitu dari kelompok 9. Semoga apa yang kami sampaikan terkait bagaimana
perbandingan sistem peradilan pajak di Belanda dan Indonesia dapat memberikan wawasan terkait reformasi hukum ke depannya. Terima kasih juga atas perhatian teman-teman sekalian dan juga terima kasih untuk Bapak Gustomi. Semoga ilmu yang kami paparkan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.